tugas saya selaku TGP atau calon guru penggerak yang dalam hal ini ada tugas pada modul 3.1 tentang prinsip pengambilan keputusan. Dalam modul ini saya diminta untuk mewawancara salah satu rekan kerja untuk diminta pendapatnya terkait kasus-kasus yang diberikan. Dalam hal ini saya mencoba mengambil kasus yang keempat. Saya harap Bapak bisa memberikan pendapat Bapak atau Bapak bisa membantu saya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kira-kira Bapak bersedia? Bersedia. Ya, jadi langsung saja saya membacakan kasusnya. Kasusnya ini seperti ini, Pak. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul. Di depan pintu kelas 8, Pak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk mengikuti atau untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan Bapak lakukan jika Bapak berada di posisi Pak Budiman? Saya minta pendapat Bapak bagaimana? Ya, terima kasih. Menurut pendapat saya atau tindakan yang saya lakukan kalau posisi saya sebagai Pak Budiman, yang saya lakukan pertama adalah walaupun Pak Anwar sudah seperti itu, anak-anak pada ketakutan, pada teriak, saya menghadapi Pak Budiman dengan tenang. Pak Anwar, Pak Anwar, saya tenangkan Pak Anwar dulu sejenak. Saya bertanya, mengarahkan Pak Anwar dengan baik. Ketika Pak Anwar sudah tenang, saya kembali ke kelas. Tenangkan anak-anak di dalam kelas, walaupun dulu mereka dalam keadaan panik dan takut. Ya, jadi saya tenangkan dulu anak-anak. Saya berikan tugas kepada anak-anak supaya mereka tetap belajar. Saya tugaskan kepada ketua kelas agar menjaga kelas tetap tenang dan tidak panik. Lalu saya kembali keluar menghadapi Pak Anwar. Di situ saya berbicara kepada Pak Anwar. Tindakan Pak Anwar ini kurang bagus di sini, apalagi sampai anak-anak pada ketakutan. Walaupun tujuan Pak Anwar datang mengambil anaknya, tapi anak-anak semua pada takut. Saya sekaligus mengarahkan Pak Anwar ke ruang kantor. Di sana Pak Anwar bisa tenang, pasti bisa tenang. Ketika sudah selesai dari ruang, kita menuju ke kantor. Sesampainya di kantor, saya mengajak Pak Anwar berdiskusi dengan Pak Anwar bicara terkait hal ini sesuai yang Pak Anwar lakukan tadi. Saya mengatakan kepada Pak Anwar bahwa perlakuan atau tindakan yang Pak Anwar ambil ini kurang bagus.
apalagi ini di lingkungan sekolah. Sekaligus Pak Anwar langsung berhadapan dengan anak-anak. Nah, harus menyadarkan Pak Anwar supaya ketika Pak Anwar sudah terasa lebih tenang, maka saya memberikan arahan yang lebih dalam lagi kepada Pak Anwar selanjutnya. Nah, mungkin Pak Anwar dapat bisa berpikir bahwa yang saya lakukan ini sudah salah. Mungkin sementara di situ dulu apa yang saya lakukan kepada Pak Anwar. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi bisa saya tangkap bahwa yang pertama Bapak keluar menenangkan Pak Anwar dulu, kemudian Bapak kembali lagi ke kelas untuk memberi tugas kepada anak-anak ya supaya mereka tidak panik, tidak ini dengan memberi tugas kepada ketua kelas untuk menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Ya. Kemudian Bapak bersama Pak Anwar menuju ke ruang kantor dan berdiskusi terkait tindakan Pak Anwar. Ya, jadi berarti Bapak tidak mengizinkan untuk Abdul untuk pulang untuk mengikuti ayahnya. Itu sudah jelas. Keputusan saya tidak mengizinkan si Abdul atau si anak dari Pak Anwar untuk pulang. Kalau saya izinkan untuk pulang, yang saya takutkan akan terjadi timbul keresahan Pak Anwar terhadap anaknya. Karena yang tadi saja Pak Anwar sudah datang dengan cemoohan, dengan ancaman, dengan pan dan sebagainya. Yang saya takutkan seperti itu. Jadi Bapak tidak mau pulang karena takutnya nanti pada saat Anwar Abdul pulang mengikuti ayahnya, mungkin dia bisa terjadi tindakan kekerasan terhadap si Abdul ya, itu mungkin bisa mengganggu psikologisnya ya. Jadi Bapak tetap mempertahankan untuk Abdul sekolah dulu ya, nanti mungkin nanti untuk membantu orang tuanya mungkin bisa nanti pulang sekolah ya. Ya, seperti itu ya. Terus kira-kira solusi apa yang dapat Bapak tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang saya lakukan adalah bicara dengan Pak Anwar dari hati ke hati terkait dengan kekeluargaan. Bicara secara kekeluargaan. Artinya kita berbicara secara dekat lagi. Supaya Pak Anwar bisa memahami pihak sekolah, saya juga bisa memahami kebutuhan dan ekonomi Pak Anwar. Nah, mungkin di Pak Anwar mungkin ekonomi lebih penting. Di pihak sekolah juga pendidikan lebih penting lagi bagi anak. Nah, kelak nantinya dengan pendidikan anak bisa lebih bagus, seperti lebih bagus daripada Pak Anwar yang sekarang. Dan tapi Pak Anwar lebih pentingkan ekonomi daripada pendidikan. Nah, ini saya sudah bicara dengan secara kekeluargaan Pak Anwar, dan Pak Anwar juga sudah mau memahami itu. Jadi Bapak lebih menyadarkan lagi kepada Pak Anwar bahwa pendidikan anak ini juga penting selain membantu orang tuanya ya. Jadi mungkin pendidikan ini untuk masa depannya dia nanti, kalau mungkin untuk membantu orang tua kan bisa pada saat pulang sekolah nanti ya kan Pak. Kemudian kira-kira setelah Bapak dengan menyelesaikan permasalahan dengan Pak Anwar, kira-kira tindakan apa yang Bapak lakukan untuk kedepannya agar hal ini tidak terulang lagi? Ya, setelah saya bicara dengan Pak Anwar, kalau saya sudah bicara dengan Pak Anwar, berarti tindakan selanjutnya saya arahkan ke Pak Anwar. Solusi yang terbaik buat Pak Anwar, supaya Pak Anwar senang, sekolah senang, anak juga senang, sebaiknya kita mengatur waktu. Pagi anak sekolah, siang bisa membantu Pak Anwar di ladang untuk panen ikan, agar dua-duanya tetap berjalan, supaya anak itu bisa sekolah dan Pak Anwar juga bisa senang. Nah, ini cuma terkait dengan pengaturan waktu terhadap Pak Anwar saja. Pak Anwar mungkin kurang memahami itu atau mungkin terlalu emosi atau dan sebagainya. Jadi intinya Pak, supaya
Pak Anwar itu bisa membagi waktu. Iya. Terus kira-kira setelah Pak Anwar pulang, jadi setelah menyadarkan Pak Anwar tentang pembagian waktu, pengaturan waktu terkait membantu orang tua dan juga benar pentingnya sekolah. Kemudian setelah sekembalinya Pak Anwar dari sekolah, apa yang Bapak lakukan setelah itu? Ya, yang saya lakukan yaitu permasalahan yang terjadi Pak Anwar, saya akan laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah agar masalah ini Bapak Kepala Sekolah tahu sekaligus mengambil langkah atau tindakan Bapak Kepala Sekolah, mungkin dengan cara mengundang orang tua murid secara pribadi atau secara keseluruhan, juga pihak komite, supaya dapat membicarakan hal ini terkait keamanan sekolah. Mungkin ada piket jaga pada hari waktunya sekolah, yaitu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, ada guru piket atau dibantu oleh bagian administrasi piket, supaya jadi piket, supaya ketika ada tamu yang masuk, lapor dulu kepada pihak piket, supaya kalau tindakan seperti Pak Anwar yang tadi langsung masuk ke tindakan kelas depan kelas itu, ini salah satu tindak sekolah tidak punya kesediaan tiket. Jadi mohon itu tindakan saya untuk di kepala sekolah lebih bisa buat guru tiket atau dibantu oleh bagian administrasi supaya ada tiket. Jadi setiap guru orang yang masuk harus punya tiket. Ya, jadi yang solusi yang Bapak tawarkan yang berikut yaitu yang saya tangkap tadi, yaitu Bapak langsung melaporkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti ya. Jadi dengan mungkin berdiskusi dengan komite, dengan orang tua siswa, kemudian terkait masalah yang terjadi terkait kasus Pak Anwar tadi, agar tidak terulang ke depannya. Kemudian mungkin kepala sekolah bisa membuat grup piket ya, mungkin jadi tiap ada tamu atau orang tua yang datang ke sekolah harus melalui pihak piket tersebut, tidak langsung menuju ke kelas berhadapan dengan anak-anak ya. Mungkin kalau dengan datang dengan baik-baik mungkin tidak masalah, tapi kalau datang dengan mengamuk-ngamuk seperti itu kan benda tajam, apalagi membawa senjata bisa berakibat fatal, mungkin bisa juga berpengaruh kepada psikologi anak-anak itu ya. Bukan itu saja, mungkin anak-anak yang lain ya. Jadi semua siswa merasa takut, bahkan bukan hanya siswa, guru pun pasti merasa takut karena dia datang membawa barang. Jadi harus kalau ada tamu sebaiknya lewat guru tiket dulu ya, supaya lebih tenang, lebih terarah dan teratur ya. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Apa yang Bapak sampaikan tadi sudah cukup lengkap terkait dengan tugas saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk menjawab kasus yang kompleks ini. Terima kasih Pak.